Wah, ini kok susah banget gitu kan, bikin surat aja harus cari kades dulu, terus kemudian kalau udah ketemu juga kadang-kadang nggak langsung dan Iya, sebagainya iya, gitu iya, kan, iya. banyak birokrasi lah yang menghambat. Apa kontribusi terbesar Dedigo nih? Kenapa Dedigo ada tidak digunakan? Kenapa harus menggunakan aplikasi lain Lain ya. gitu kan swasta? Saya pun baru tahu pas setelah ngobrol sama Kang Ferry loh Dedigo itu apa. Apa yang salah ya? Kenapa nggak semua orang tahu ya? Ya nggak tahu. Aku kan udah keluar juga tuh dari Nah, ini Dedigo. dia. Nah, Kang Ferry ini udah keluar Dari dari set wapres ya, dari Dedigo udah keluar dan sekarang seperti kenapa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya sudah bersama dengan seseorang. Dia merupakan CEO dari Dedigo. Dedigo itu Desa Digital Global. Nah, di samping saya sudah ada Ferry Sanjaya. Kang Ferry sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang ini asalnya dari mana, Kang? Aku Sukabumi. Asli Sukabumi. Di desa? Di desa Jengkol. Desa Jengkol. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apa itu Dedigo ya. Dedigo itu pernah masuk dalam lingkup GGH ya Kang ya? Betul. GGH itu Global Global Hub. Halal Hub. Nah, yang diinisiasi oleh Wapres dulu ya. Wapres, betul. Nah, itu termasuk dari Bukalapak, Kalapak. terus Tokopedia kan, Ya. itu kan aplikasi udah sekelas Ya. itu ya. Nah, Dedigo itu apa sih kan? Dedigo ini merupakan sebuah wadah aplikasi Hmm. yang ruang lingkupnya itu pertama tentunya ada layanan pemerintah desa, di mana masyarakat desa itu bisa mengakses secara penuh dan 24 jam. Di situ tidak ada libur sama sekali pelayanan desa itu menggunakan akses Dedigo tersebut. Kemudian yang kedua di situ juga ada marketplace, ada juga PPOB, online banking gitu ya. Dia mau bayar tagihan, mau beli pulsa, kuota dan sebagainya bisa di aplikasi itu juga gitu kan. Dan termasuk juga bisa kirim uang di Dedigo itu seperti layaknya e-money kayak gitu, seperti e-wallet kayak gitu kan. Sebetulnya kami itu awalnya bukan Dedigo, Mas. Awalnya apa? Awalnya itu lebih ke ruang desa. Awal pertama sekali itu. Pertama kali itu ruang desa. Oh, ruang Kami desa. hibahkan ke desa Cijengkol pada waktu itu, kalau nggak salah 2016 kalau nggak salah ya, kita hibahkan. Terus kemudian kesini-sini, alhamdulillah, karena mungkin ada kunjungan dari Pak Staf Khusus Wapres waktu itu, Pak Guntur Subagya, dan beliau mengajak kerjasama dengan kami dan berubahlah menjadi Dedigo ini. Ya, jadi Desa Digital Global itu awalnya. Oke, kita berhenti di situ dulu. Ini awalnya Akang itu membuat desa digital tadi kan? Ruang digital, ruang desa. Ya. Nah, ruang desa itu awalnya untuk apa? Emang untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tujuannya untuk apa? Nah, awalnya kan kami itu kan memang bergerak di bidang IT ya. Terutama kita sering freelance programmer. Nah, sehingga kita pernah satu waktu itu kita membuat surat ke desa lah, bikin surat desa waktu itu, surat usaha. Oh, SKU ya? SKU ya. Surat keterangan usaha. Dan itu aku cari kadesnya lama juga. Nah, itu awalnya gitu. Nah, itu awalnya. Wah, ini kok susah banget gitu kan, bikin surat aja harus cari kades dulu, terus kemudian kalau udah ketemu juga kadang-kadang nggak langsung dan sebagainya gitu kan, banyak birokrasi lah yang menghambat. Di situ kami berpikir alangkah baiknya kami coba mentekadkan diri gitu kan, ingin menghibahkan suatu pemikiran, suatu platform yang namanya ruang desa, ingin kita hibahkan ke desa tersebut. Supaya apa? Pertama tentunya untuk memfasilitasi masyarakat supaya lebih mudah untuk mengakses pelayanan di desa itu sendiri gitu kan. Dari pihak desa gimana? Alhamdulillah waktu itu sangat mendukung. Pihak desa sangat mengapresiasi dan juga mendukung penuh gitu kan terhadap perkembangan ruang desa ini. Dan kami berjalan gitu kan, dan akhirnya tanda tangan juga udah TTE waktu itu. Udah TTE kita ajukan dari desanya itu. Ke Kesenian Negara. Itu aku sudah lebih mudah lagi tuh membuat pelayanan digital di desa tersebut. Tidak lagi harus mencari-cari kades atau gimana, cukup di rumah saja menggunakan aplikasi ruang desa, selesai kan gitu. Nah, itu konsep awalnya tuh. Lambat laun kita kembangkan lagi tuh. Kita buat semacam
anjungan pelayanan mandiri. Anjungan Pelayanan mandiri. kayak ATM. Kayak ATM gitu, Bang. Jadi kalau ATM itu kita menggunakan kartu debit gitu kan untuk login. Kalau ini menggunakan KTP. KTP desa tersebut. Masukin KTP. Terus pilih menu-menunya. Nanti ada pelayanan-pelayanan desa. Misalnya SKU, SKTM dan sebagainya. Itu langsung dilayani oleh mesin tersebut dan suratnya langsung jadi gitu, Bang. Dicetak langsung di langsung mesin itu. dicetak. Jadi. Keren. itu konsep dasarnya awalnya. Tapi memang kita berpikir desa digital itu bukan hanya sebuah konsep digitalisasi government saja, tetapi memang ada yang lebih luas lagi, seperti pemberdayaan masyarakat. Karena kalau desa digital tanpa pemberdayaan masyarakat itu sama saja percuma. Misalnya ada pelayanan yang sudah bagus, yang sudah terintegrasi, tetapi tidak digunakan oleh masyarakatnya kan percuma saja, kan begitu. Sehingga kita coba dorong bagaimana pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi gitu kan. Kita waktu itu membuat suatu gebrakan, bukan gebrakan sih, tetapi lebih kepada ruang coding, rumah coding di Cijengkol sendiri. Kita gratiskan untuk semua warga masyarakat desa tersebut untuk belajar bagaimana pemrograman. Itu kita gratis loh, kita fasilitasi, namanya ruang coding. Gitu. Ruang coding. Itu setelah bekerja sama dengan Wapres atau belum? Itu sudah. Oh sudah. Oke. Ya. Anggarannya berarti udah ada ya. Terus. Itu kita gratiskan ke masyarakat, tuh kan. Sehingga masyarakat lebih mengenal lagi tuh bagaimana programan, terus bagaimana penggunaan aplikasi dan sebagainya. Dan kita rekrut dari mulai anak SD, SMP gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata setelah ruang coding ini berjalan beberapa waktu gitu kan, sehingga masyarakat lebih mengenal gitu kan, lebih mengenal dan manfaatnya digunakan. Ini mulai tahun berapa, Kang? Untuk ruang desa sendiri 2016 mulai di hire oleh Set Wapres itu Dedigo ya. Dedigo itu 2016 ke 2016 ke 2020 berarti 4 tahun mandiri. Ya. Oke, mandiri lalu pertama dilirik oleh pusat itu bagaimana ceritanya? Lewat media sosial Pak atau awalnya kita kan ikut juga, Bang. Ikut namanya Pemuda Pelopor. Pemuda Pelopor. Bidang IT, kebetulan kami mewakili Kabupaten Sukabumi, ya, juara 1 di tingkat Kabupaten Sukabumi, kemudian mewakili Kabupaten Sukabumi ke tingkat Jawa Barat. Kita alhamdulillah juara 2 di tingkat Jawa Barat tahun 2019 waktu itu. Terus kemudian 2019 ya. Kemudian di situ nggak tahu dari mana ujug-ujug ya kalau bahasa Sunda. Ujug-ujug tiba-tiba jeng-jeng. Tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba ada kunjungan dari Set Wapres, Pak Guntur sebagai staf khusus Wapres bidang ekonomi dan keuangan. Pada saat Wapres Ma'ruf Amin kan ya? Ya, betul. Lanjut. Dan juga Prof. Gunawan Sumodiningrat, guru besar UGM. Oke. Dan kita berbincang-bincang dan ternyata konsepnya bukan hanya parsial di desa itu, dia pengen se-Indonesia diterapkan desa itu, desa digital itu ya, iya. ruang desa itu ya. Nah, Kang, setelah ruang desa berubah menjadi Dedigo, diambil oleh bekerja sama ya dengan Set Wapres ya. Apa kontribusi terbesar Dedigo nih? Buat pribadi dan buat umum gitu ya. Pribadi dan umum. Untuk pribadi tentunya mungkin ada peningkatan ekonomi lah. Peningkatan ekonomi ya. Dan kami juga berharap ya untuk umum juga ada peningkatan ekonomi. Karena ya begini saja. Misal kita tidak menggunakan aplikasi Dedigo untuk katakan bertransaksi online ataupun apapun itu. Misalnya kita contoh lah pakai aplikasi yang lain tuh. Banyak e-wallet kan? Iya banyak. Kayak Dana sekarang ya. Apa bedanya dengan Dedigo gitu? Di Dedigo udah ada kok semuanya. Kita mau beli pulsa ada, mau transfer duit ada, mau pelayanan desa juga ada, mau panggil ambulan di situ ada dan sebagainya, itu sangat ada dan itu sangat lengkap gitu kan. Nah harusnya masyarakat berpikir bahwa kenapa Dedigo ada tidak digunakan, kenapa harus menggunakan aplikasi lain gitu kan swasta. Ya kalau saya kira sih lebih baik masyarakat beralih lah ke Dedigo gitu lagi kan. Ya. Saya kira sih begitu supaya apa?
supaya nanti berefek domino juga terhadap masyarakat. Karena desanya terbantu, masyarakat juga terbantu gitu kan. Karena ini ada skema sharing fee-nya juga nantinya ke desa gitu kan. Ada. Oh, dari penjualan dari penjualan pulsa, segala macam itu ada ya, sharing fee buat desa. Ini keren teman-teman, tapi mungkin saya pun baru tahu pas setelah ngobrol sama Kang Ferry loh, Dedigo itu apa. Apa yang salah ya? Kenapa nggak semua orang tahu ya? Ya, nggak tahu. Aku kan udah keluar juga tuh. Nah, ini dia. Nah, Kang Ferry ini udah keluar dari set Wapres ya, dari Dedigo udah keluar dan sekarang seperti kenapa kan? Mungkin waktu itu aku berpikirnya ya pengen sendiri. Oh, pengen sendiri. Pengen sendiri. Gaji udah enak. Ya, tapi nggak tahu ya. Waktu itu memang pengen kepikiran sendiri gitu, Bang. Jenuh ya, ada titik jenuh ya. Ada titik jenuh. Kadang aku harus berangkat ke kantor jam 8, pulang jam 4 gitu kan. Aku nggak ada passion di situ sebenarnya kan. Oh, nggak ada passion di situ. Di situ aku coba bilang baik-baik ke pimpinan gitu kan untuk resign gitu. Berarti sekarang Dedigo apa kabarnya bagaimana? Dedigo nggak tahu. Yang saya tahu sih masih berjalan. Masih berjalan. Dan itu masih dengan Pak Guntur, CEO-nya. Masih ya. Dan saya kira mudah-mudahan Dedigo jauh lebih baik lagi ya. Teman-teman berarti bisa cek tuh Dedigo nanti saya tampilin di sini ya, Dedigo di Play Store maupun App Store. Ya. Ini kan peran Kades juga menentukan ya. Dia mau pakai Dedigo atau enggak ya? Pak Kades tuh Dedigo tuh dilirik lagi tuh, masih ada tuh program itu. Itu bagus banget berarti ya. Semua all in one berarti di situ ya. All in one. Kegiatan ekonomi, pembayaran segala macam. Terus nanti ada pendidikan juga ya. Ada. Dari coding segala macam, menyerap tenaga kerja juga mungkin. Itu ada di Dedigo itu ada fitur namanya pelatihan. Kayak ruang guru begitulah. Tapi ini pastinya gratis gitu. Biasanya yang gratis-gratisnya emang agak susah. Gimana juga. Oke. Nah, Kang, sekarang udah keluar dari Dedigo. Sekarang ngapain nih? Kang Ferry ini kan salah satu dari jutaan ya, ratusan juta masyarakat Indonesia yang mempunyai ide gagasan terus diimplementasikan kan. Nah, ini sekarang udah keluar nih. Apa ada rencana baru bikin sesuatu? Insya Allah, karena kita hari ini sedang konsorsium kan dengan teman di Garut. Kita buat suatu perusahaan namanya Cikuray Mediatama Indonesia. Ya, sekalian promosi ini. Cikuray Mediatama Indonesia. Betul. Cikuray Mediatama Indonesia itu tentunya bergerak di bidang IT developer, di mana nanti teman-teman kalau membutuhkan pembuatan aplikasi mobile, Android maupun iOS, termasuk juga website, bisalah hubungi kami atau ke Bang John. Berarti nih sekarang itu kan perusahaan banyak lah ya yang model kayak gitu, berarti masih rehat ya untuk memikirkan ide-ide seperti Dedigo itu masih platform sendiri ya. Platform sendiri belum ada ya. Masih ada sebetulnya. Ada, cuman kita takut idenya ini nanti karena belum launching ya. Atasnya, tapi lebih ke jasa sekarang ya. Berarti tetap nggak ke pemerintah, tapi lebih ke jasa. Berarti passion itu masih tetap ada dan menggarap sebuah konsep. Ya. Ya sih, kadang-kadang kalau kita ceritain ide konsep dicuri juga ya, Kang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di bulan Oktober kita akan launching itu platform itu ya. Platform jasa. Bulan apa? Oktober ini. Ya. Launching. Dengan pemerintah lagi apa sendiri? Enggak, sendiri. Kita pure swasta. Pure swasta. Kenapa nggak sama pemerintah lagi? Takut kalau pemerintah nanti masyarakat malas download. Dengan swasta aja. Dengan swasta gitu. Dan didukung sama pemerintah gitu aja ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Jika Kang Ferry bisa kayak isekai nih, kayak komik-komik Korea atau komik-komik Jepang gitu. Kembali lagi ke 2016 dan memulai lagi. Masih milih ruang desa itu? Aku ya. Aku sih lebih baik swasta kayaknya. Oke. Baik swasta. Oke. Nah, terakhir teman-teman. Ini karena waktunya singkat ya, Kang Ferry juga mau ke Garut nih hari ini. Buat teman-teman seluruh Indonesia itu banyak yang punya ide, pemikiran yang bagus, dia mulai mengimplementasikan, tapi dia bingung arahnya kemana. Pesan-pesan buat teman-teman. Saya kira memang kalau di era reformasi hari ini, teknologi berkembang ini memang konsep dasar itu perlu ya.
dan konsep dasar itu yang kemudian harus diimplementasikan. Baik itu kerjasamanya dengan pemerintah maupun non pemerintah. Saya kira memang itu tergantung daripada jenis ide atau gagasan apa yang kita punya gitu kan. Kalau kemudian kita punya ide gagasan platform yang berkecimpung di government, ya mungkin kita kerjasamanya dengan orang government juga gitu kan. Tapi kalau saran saya lebih baik ide itu memang lebih ke sistem non pemerintah. Non pemerintah ya. Nah, non pemerintah kenapa? Karena kita lihat saja begini, Om ya. Sebagus apapun sistem, sebagus apapun aplikasi, platform yang kita buat, kalau keluarnya dari pemerintah, itu saya kira jarang yang tertarik masyarakat untuk mendownload. Sementara berhasil atau tidaknya platform tersebut tergantung daripada ada yang download atau tidak. Kan begitu. Bukan dari sistemnya itu bagus atau tidak. Enggak. Betul. Ya, banyak yang download ya. Banyak yang download. Misalnya Facebook misalnya, Meta Group misalnya. Kalau tidak ada yang nge-download ya sama aja gitu kan. Dan kalau platform Facebook ada yang nge-download gitu kan, sesederhana pun aplikasi seperti Facebook itu, dan itu menjadi cuan juga gitu kan. Saya kira memang di era digital ini memang untuk membuat platform itu harus, tetapi lebih ke swasta. Lebih ke swasta. Aku pikir sih gitu. Oke. Teman-teman juga bisa ngubungin Kang Ferry mungkin ya? Bisa. Untuk tadi di lewat Cikirai Media Tama Solusi. Cikirai Media Tama Indonesia. Atau bisa sharing ide, dan ini nggak bakal gimana ya, sharing ide dengan Kang Ferry ya. Ya, kita terbuka ya. Oke, itu aja teman-teman podcast saya dengan Kang Ferry Sanjaya, CEO yang dulunya CEO dari Desa Digital Global. Yang awalnya tadi Ruang Desa ya Kang. Ruang Desa. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang ya mungkin punya ide gagasan di bidang yang sama dengan Kang Ferry. Langkah-langkahnya seperti apa nanti bisa sharing dengan Kang Ferry. Terima kasih sudah menonton. Kang Ferry, terima kasih sudah menonton. Siap, Bang Jo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.